Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di pertemuan kita kali ini, kita masih membahas materi seputar desain grafis. Nah, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari desain logo, di mana logo berfungsi sebagai identitas visual sebuah brand. Logo memberikan kesan profesional, meningkatkan reliabilitas, dan menjadi wajah utama sebuah brand. Nah, pada pertemuan ini, yaitu pertemuan ke-11, kita akan membawa konsep visual branding tersebut ke ranah yang lebih modern dan aplikatif, yaitu konten desain untuk media sosial, di mana logo yang telah kita buat sebelumnya akan menjadi elemen utama di dalam desain konten visual. Dengan kata lain, logo merupakan identitas brand dan media sosial adalah panggung untuk menampilkan identitas tersebut kepada publik. Nah, selanjutnya itu ada pengertian desain media sosial. Desain media sosial merupakan proses menciptakan konten visual yang disesuaikan dengan kebutuhan platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, atau YouTube untuk menyampaikan pesan kepada audiens secara kreatif dan efektif. Desain media sosial tidak sekedar membuat gambar yang menarik, namun ia memiliki karakteristik. Yang pertama, memiliki tujuan komunikasi. Yang kedua, selaras dengan identitas brand. Yang ketiga, mudah diingat. Dan yang keempat, adaptif untuk berbagai ukuran layar. Dan yang terakhir, memiliki konsisten visual. Konten media sosial berfungsi sebagai komunikasi visual antar pemilik brand dan audiens. Di era digital, desain media sosial menjadi alat marketing yang paling efektif karena visual bekerja lebih cepat dalam menarik perhatian dibandingkan teks. Nah, selanjutnya ada fungsi desain media sosial. Yang pertama itu membangun branding. Desain media sosial membantu membentuk reputasi dan karakter brand melalui visual. Yang pertama ada gaya desain, yang kedua warna, yang ketiga tipografi, yang keempat elemen, dan kelima ton komunikasi. Dengan ini, audiens dapat mengenali konten hanya dengan melihat tampilannya. Yang kedua ada meningkatkan engagement. Visual yang menarik membuat orang menyukai atau meng-like. Yang kedua, mengomentari. Yang ketiga, membagikan. Dan yang keempat, menyimpan konten. Hal ini sangat penting dalam algoritma media sosial. Ketiga itu bisa menyampaikan informasi secara cepat. Dalam psikologi visual, manusia memproses gambar 6.000 kali lebih cepat daripada teks, sehingga konten visual memudahkan menyampaikan pesan melalui poster, infografis, Carol user, dan feed estetik dan template brand. Nah, ada juga sebagai mendorong interaksi dan performa bisnis. Konten media sosial dapat mempengaruhi yang pertama ketertarikan terhadap produk, kepercayaan pelanggan, keputusan pembelian, dan loyalitas pengguna. Visual yang baik sama dengan brand terlihat profesional dan orang lebih mudah percaya. Nah, selanjutnya ada jenis konten desain media sosial. Jenis konten yang pertama itu meliputi konten edukasi, konten hiburan, konten promosi produk, konten testimoni pelanggan, konten brand awareness, konten event atau pengumuman, konten visual storytelling, dan konten informasi singkat atau micro information. Nah, selanjutnya ada hubungan antara desain logo dan desain media sosial. Logo yang telah kita desain pada pertemuan ke-10 kemarin akan dipakai dalam desain media sosial sebagai watermark, profil satu akun, style branding di ujung konten, dan header visual dan elemen konsisten identitas merek. Nah, untuk contoh implementasi logonya, nanti saya buatkan di materi ini juga, tapi saya buat di dokumen. Nah, ini tuh memperkuat konsisten brand, profesional konten, dan pengalaman visual yang kohesif.
Selanjutnya ada elemen-elemen penting dalam desain konten media sosial. Yang pertama ada warna yang konsisten. Nah, gunakan warna brand, misalnya merah untuk energi, biru untuk kepercayaan, hijau untuk harmoni, dan kuning untuk kebahagiaan. Brand yang kuat memiliki bahasa warna sendiri. Selanjutnya ada tipografi yang terstruktur. Gunakan 2-3 jenis font maksimal. Yang pertama, font heading. Yang kedua, font subheading. Dan yang ketiga, font isi teks. Perhatikan keterbacaan, terutama di layar kecil. Nah, selanjutnya ada komposisi visual. Tata letak harus memperhatikan hierarki visual, arah pandang mata, keseimbangan, dan white space-nya. Nah, yang keempat itu ada simbol dan ikon. Ikon kecil membantu mempercepat pemahaman pesannya. Ada gaya ilustrasi. Nah, contohnya ilustrasi biasa yaitu realistic, flat design, tree illustration, dan line art, dan double. Selanjutnya ada prinsip desain visual untuk media sosial. Yang pertama itu ada keseimbangan, kontras yang jelas, hierarki visual, keterbacaan, dan konsisten. Selanjutnya ada workflow pembuatan konten media sosial. Prosesnya itu riset audiens, menentukan tujuan konten, membuat konsep visual, membuat sketsa desain, implementasi desain digital, menambahkan logo brand, menentukan caption yang sesuai, dan penjadwalan posting, mengukur performa, dan melakukan evaluasi maksudnya. Nah, selanjutnya ada strategi desain konten untuk mencapai engagement tinggi. Yang pertama, gunakan visual yang menarik perhatian sejak 3 detik pertama. Yang kedua, gunakan CTA atau call to action, yaitu ada swipe dan selengkapnya di bawah. Yang ketiga, ada buat desain yang informatif tapi ringkas. Yang keempat, gunakan elemen emosional. Yang kelima, sesuaikan konten dengan target audiens. Yang keenam, gunakan layout konten berulang atau template brand. Yang ketujuh, gunakan ton warna brand. Nah, selanjutnya ada kesimpulan kuat untuk menutup materi hari ini. Nah, desain media sosial bukan sekedar membuat gambar menarik. Ia adalah proses strategi yang menggabungkan estetika visual, psikologi komunikasi, branding, marketing, desain grafis, dan konsistensi identitas visual. Logo menjadi elemen inti dari desain konten media sosial, karena media sosial adalah tempat di mana brand ditampilkan secara publik dan berinteraksi dengan audiens secara digital. Nah, untuk tugas di rumah kali ini, kalian diminta membuat satu desain konten media sosial. Formatnya persegi 1080 x 1080 seperti konten Instagram. Tugas ini harus memasukkan logo yang sudah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Karena kita ingin melihat bagaimana logo itu digunakan dalam media sosial. Silakan pilih tema sesuai kreativitas masing-masing. Bisa produksi produk, edukasi, pengumuman, promo event, dan lain-lain. Gunakan software desain apapun yang kalian kuasai. Boleh Canva, Photoshop, CorelDRAW, atau Illustrator. Yang penting, perhatikan pemilihan warna, tipografi, layout, keseimbangan desain, dan keterbacaan teks. Hasil akhir nanti dikumpulkan dalam bentuk file gambar, PNG atau JPG, disertai caption atau teks pendukung. Tugas ini dikumpulkan minggu depan pada pertemuan ke-12. Jadi, manfaatkan waktu untuk bereaksi dan buatlah desain yang menarik. Selamat mengerjakan dan gunakan kreativitas kalian sebaik mungkin. Nah, itulah materi kita hari ini. Untuk materi dan tugas yang telah saya berikan tadi, kita lanjut minggu depan. Nah,
Tadi saya buka dan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.